Nah, di sebuah dinasti, hidup seorang kaisar yang sangat berkuasa. Beliau melakukan banyak hal untuk memperluas kekuasaannya. Salah satunya dengan cara menaklukkan dan menjadikan anak dari pimpinan daerah sebagai istrinya. Hal ini juga dimaksudkan agar pemimpin daerah tidak melakukan pemberontakan. Dan hasilnya, sang kaisar memiliki banyak anak, tapi tidak satu pun dari mereka menjadi putra mahkota. Hal ini menimbulkan konflik dan persaingan antara para pemimpin daerah. Di suatu malam, salah satu dari istri sang kaisar sedang menemani anaknya yang susah tidur. Wei Yang, Yuaku, mengapa kau tidak tidur, nak? Entahlah ibu, hari ini terlalu membosankan. Bisakah kau menceritakan sebuah kisah? Sebuah kisah? Hmm, apakah kau tahu mengapa suku kita memiliki rambut berwarna merah? Tentu saja, kakek bilang itu karena leluhur kita sangat mencintai tomat. Kok tomat? Astaga. Mentang-mentang warnanya merah. Haha, astaga, ia masih saja menceritakan hal itu. Jadi itu tidak benar. Tentu saja tidak. Di masa lalu, hidup seorang pejuang yang sangat kuat. Satu kali ayunan tombaknya dapat membelah ratusan musuh sekaligus. Ia telah menumpahkan banyak darah musuh hingga para saman mengutuk ia dan keturunannya akan memiliki rambut merah seperti darah. Menumpahkan darah, dikutuk. Apakah leluhur kita orang jahat? Tidak ada baik dan jahat di dalam pertempuran, nak. Semua itu tergantung sudut pandang. Lalu, apakah aku bisa jadi sekuat pejuang itu? Lalu siapa namanya? Namanya? Kakekmu tidak pernah menceritakan tentang hal itu. Mungkin bisa kau tanyakan padanya kalau ia berkunjung nanti. Tentu saja kau bisa jadi sekuat itu jika saja kau memakan sayuranmu dengan benar. Cih, sayuran itu untuk orang lemah. Itu tidak masuk akal, ibu. Bagaimana mungkin memakan sayuran bisa mengalahkan ratusan orang dengan sekali ayunan tombak? Bagaimana jika kau memulai memohon pertolongan dari kehampaan? Poin. Kehampaan, apakah itu sejenis ramuan? Hahaha, tentu saja bukan. Jadi banyak rumor mengatakan bahwa dunia kita diciptakan oleh satu dewa yang tidak diketahui namanya. Mereka menyebutnya kehampaan atau the void. Konon katanya, hingga saat ini ia masih belum membuat pergerakan secara langsung. Tapi ketika seseorang percaya akan keberadaannya dan memohon permintaan dari lubuk hati yang paling dalam, ia akan mengabulkan permintaan itu. Mungkin saja leluhur kita sang pejuang tadi mendapatkan berkah dari dewa itu. Wow, keren. Baiklah, aku harus mulai yakin dan memohon padanya mulai dari sekarang. Aku akan menjadi kaisar terkuat dan keluarga kita bisa makan daging sepuasnya. Apakah ibu pernah memohon padanya permintaan apa yang ibu inginkan? Tentu saja, ibu selalu memohon atas kebahagiaanmu kelak. Ibu tidak perlu kau menjadi kaisar, jenderal besar, ataupun menjadi sekuat pejuang itu. Selama kau bisa hidup sehat dan bahagia, permintaan ibu sudah terkabulkan. Ayolah ibu, tidak seru. Seharusnya ibu memohon agar aku punya otot kuat seperti baja. Lalu akan kubuatkan ibu istana di atas gunung menggunakan emas. Hei, itu pemborosan. Emas seharusnya tidak digunakan seperti itu. Oke, karena kisah malam ini sudah berakhir, waktunya tidur. Ya, baiklah ibu. Selamat malam, Yuaku. Tanpa mereka ketahui, itu adalah perbincangan terakhir mereka. Di malam itu, kediaman mereka diserang oleh pembunuh bayaran. Karena keterlambatan para penjaga, beberapa pelayan menjadi korban. Bahkan sang ibu tewas saat sambil memeluk anaknya agar tidak terluka atas serangan para pembunuh itu. Wei Yang untuk pertama kalinya merasakan ketidakadilan dunia yang membuatnya semakin berambisi untuk merebut tahta kaisaran. Bertahun-tahun kemudian, para pangeran sudah banyak dewasa dan saling bersaing untuk membuktikan dirinya lebih baik dari yang lain.
Baik dengan cara bersih maupun kotor, Wei yang polos menjadi salah satu korban kelicikan saudaranya. Ia dijebak dan terikat di medan pertempuran, dijaga oleh para penjaga musuh menjadi umpan untuk memancing para pengikutnya. Saudaranya berniat menghabisi para pengikut Wei Yang sekaligus. Akibatnya, pertempuran untuk menyelamatkan Wei Yang pun terjadi. Satu persatu pengikut Wei Yang tewas, Wei Yang sekali lagi mengalami penderitaan yang mendalam. Mengutuk dirinya karena lemah, pengikutnya tidak menyerah sedikit pun. Mereka membentuk regu kecil dari para pengikut yang selamat dan berhasil membunuh para penjaga, lalu membawa pergi Wei Yang dari tiang ikatan. Namun naas, rencana itu terbaca oleh pihak musuh. Belum sempat kabur, mereka sudah terkepung oleh regu musuh. Saudara licik. Hahaha, saudaraku yang malang. Oh, saudara licik, maaf. Hahaha, saudaraku yang malang. Pengikutmu memang kuat. Apa menurutmu ratusan pengikutmu bisa mengalahkan ribuan pasukanku? Hahaha, dasar bodoh. Kau, bajingan, aku mempercayamu melebihi saudara lain. Dasar pengecut. Cih, aku tidak pernah menganggapmu sebagai saudara. Aku tidak mengakui orang lemah. Hahaha, penggal dia. Satu persatu pengikut terakhirnya pun dibunuh saat mati-matian melindungi Wei Yang. Menyisakan Wei Yang dengan tangan di rantai. Tatapannya kosong karena amarah dan putus asa. Semua menjadi hening. Ia bahkan tak sempat mendengar suara jeritan dari pengikutnya. Bahkan ledakan dari saudaranya tidak bisa lagi ia dengar. Dalam keheningan itu ia memohon pada Void. Hei kau, apa kau dengar? Hei kau, apa kau benar-benar dewa? Aku ini mempercayaimu bertahun-tahun, hingga saat ini. Ibuku mempercayaimu bahkan begitu aku juga. Bisakah kau kabulkan permintaanku kali ini? Jika tidak, setelah aku mati maka aku akan mendatangimu dasar kau dewa bajingan. Setelah mengajukan permohonan itu, Jenderal Musuh memenggal kepala Wei Yang saat kepalanya hampir jatuh ke tanah dan kesadarannya hampir hilang. Ketika waktu terhenti, dunia menjadi hening. Semua pasukan diam tak bergerak sedikit pun, hanya terdengar suara yang entah datang dari mana. Ah, Wei yang kecil. Baiklah, ku kabulkan permintaanmu. Tapi apakah ini benar-benar permintaanmu? Kau akan mengetahui kebenarannya nanti. Akankah kau menyesal atau tidak? Entahlah. Akan ku tunggu jawabanmu. Akan ku kembalikan kekuatan leluhurmu. Mungkin akan sedikit menyakitkan, ucap The Void. Setelah kata-katanya selesai, waktu dunia kembali normal. Kepala Wei yang kembali ke tubuhnya diiringi dengan sambaran cahaya dari langit yang sangat terang ke arah Wei Yang. Para pasukan musuh terdiam dan sedikit takut atas keanehan yang terjadi. Sinar itu begitu terang, bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Wei Yang. Di sisi lain, Wei merasa sangat sakit yang sangat mengerikan akibat kekuatan yang masuk ke dalam dirinya secara mendadak. Teriakannya bahkan membuat pasukan musuh yang berada di belakang mulai mundur menjauhi lokasi tersebut. Setelah sinar itu berhenti, tubuh Wei yang dipenuhi tanda aneh, aura merah menyelimuti dirinya. Sorot matanya sangat tajam, bahkan para prajurit musuh tak mampu bernapas ketika menatap matanya. Dengan mudah, ia memutuskan rantai belenggu di tangannya, mengambil sebuah tongkat kayu yang terjatuh di samping mayat pengikutnya. Saat para pasukan musuh mulai sadar, mereka terheran dan sekali lagi mulai menyerang Wei Yang. Insting bertahan hidup saudara yang sangat kuat. Setelah sinar itu redup, ia berlari menjauh dari lokasi. Ia tahu hal buruk akan segera terjadi pada pasukannya. Hal itu benar terjadi. Wei Yang mengayunkan tongkatnya dari kanan ke kiri seketika para pasukan yang tidak sempat melarikan diri jatuh tergeletak dan tewas di tempat. Bahkan tongkat kayu itu hancur. Tak bersisa karena tak
menahan kekuatan itu. Weyang berdiri dengan tatapan kosong dari kejauhan. Melihat saudara serta pasukannya mundur melarikan diri tanpa melihat sedikit pun ke belakang. Bingung apa yang harus ia lakukan selanjutnya, ia menatap langit yang mulai menangis. Lalu sekali lagi bisikan Void datang padanya. Pergilah ke barat. Mungkin maka kau akan menemukan apa yang dituliskan dunia untukmu di sana. Bukankah kau tidak tahu siapa nama leluhurmu itu? Namanya Lubu. Dalam kebingungan, ia bertanya maksud dari perkataan Void. Apakah ia benar kembali dari kematian? Lalu apa yang menunggunya di barat? Tanah seperti apa di sana? Siapa yang akan ia temui di sana? Dengan memikirkan itu, ia terus berjalan tanpa mempedulikan apapun. Sesekali ia berpapasan dengan para pengembara dan penduduk desa yang menjauhinya. Karena penampilannya seperti mayat hidup yang tatapannya kosong tanpa arah. Ia melewati gunung, laut hingga sampai ke benua baru dan ia sampai di hutan yang tak dapat ia lewati. Ia terjebak di hutan tersebut. Hutan itu selalu membawanya melewati jalan yang sama, seperti sebuah labirin. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tongkat dan berjalan lurus menebas semua semak dan pohon tersebut. Karena ia tahu, jika tidak melakukan ini, ia akan terjebak di hutan ini selamanya. Ia menggunakan semua energinya hingga ia lelah dan jatuh di pinggiran hutan. Di sisi lain terlihat seorang anak yang sedang bermain ditemani seorang pria. Ia bermain di pinggiran hutan tersebut. Hahaha, akulah penguasa di hutan ini, ucap Sana. Sana, sudah waktunya mandi, ayo pulang. Ucap Cue. Tidak, mandi hanya untuk orang lemah. Ayolah, jangan lagi. Sana yang sedang berlari melihat seorang berpakaian merah yang terhuyung-huyung mencoba keluar dari hutan. Tak lama kemudian orang itu terjatuh. Paman Ciu, lihat itu bawang merah, pasti mahal. Tadi mana ya? Oh. Yue sadar kalau itu bukan bawang seketika ia mengingat saat pertama kali ia pingsan di hutan ini. Sana, tendang kepalanya, sap! Sharp. Dia tendang kepalanya. Taylor kick. Astaga. By the way, ini banyak typonya ya. Siapa sih yang ngetik? Astaga. Siapa lagi yang bikin cerita? Aduh, banyak typonya banget. Sana berlalu menuju tubuh itu lalu menendang kepala pria itu. Ciu yang melihat itu tersenyum merasa puas karena ia tak lagi satu-satunya orang yang merasakan kaki itu di kepalanya. Kamu tidak tahu rasanya ya. Mantap. Sedap. Rasanya Ada temen dia. Tapi kali ini berbeda. Pria itu tersadar lalu berdiri di hadapan Sana dan Ciu. Anjir, kuat dia. Wow. Hebat. Aku Sana kecewa, ternyata itu bukan bawang seperti perkiraannya. Ciu yang khawatir langsung berlari mendekati Sana. Wah, kau lebih besar jika dilihat dari dekat. Sana, menjauh, orang itu berbahaya. Siapa kau? Bagaimana caramu melewati hutan ini? Ya, siapa kau? Berani yang kau menipu dengan menyamar jadi bawang. Aku lapar. Hai lapar, aku Sana. Jokesnya Sana. Jokesnya Sana banget. Hai lapar, aku Sana. Hai lapar. Aduh. Jokesnya Sana banget. Aduh. Sana itu bukan namanya, maksudnya ia merasa lapar. Dan bagaimana mungkin kau beranggapan makhluk ini bawang? Oh, benarkah? Namamu, siapa namamu? Apa tujuanmu? Aku Weyang. Aku hanya berjalan ke arah barat seperti yang diperintahkan padaku. Cih, nama yang tidak berseni. Hari-hari di roasting.
Sana kecil ngeri ya. Kenapa tanah ini selalu didatangi orang bodoh? Astaga. Bukankah kau lapar? Ayo ikut aku. Aku punya budak yang hebat memasak di rumah. Budak. Apakah Sekarang itu? dia budak. Skadi nonton gak Skad? Kamu dianggap budak Skad. Budak. Aduh. Kar. Ada aja lah nih budak. Wei pun hanya mengangguk. Hei sana, kau tidak bisa semudah itu membawa orang asing ke rumah. Dan kau orang asing, kau seharusnya tidak memasuki properti orang lain tanpa izin. Ayolah Paman Ciu, aku belum pernah punya bawang. Apalagi yang berwarna merah. Sudah aku Masih bilang kira itu bukan beruang. bawang. Masih beruang dikira ya. Oke, let's go, kita pulang. Astaga, aku rasa hal buruk akan terjadi lagi. Sana dan Ciu pun pulang ke rumah Universal diikuti oleh Wei yang masih kebingungan dengan tujuannya. Dengan begini, Wei yang sampai ke rumah Universal entah perjalanan seperti apa akan menunggunya. Tamat. Weh, Yeay. the end. Dapat beruang. Dapat Iya, jadi beruang. beruang ya dia ya.